Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis struktur organisasi PT Telkom Indonesia, fondasi inovasi dan transformasi digital. Langsung ke profil singkat visi PT Telkom Indonesia. Jadi guys, PT Telkom didirikan tahun 1965. PT Telkom Indonesia adalah BUMN di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Jadi visinya menjadi digital telco pilihan pertama yang memajukan masyarakat lewat layanan unggul, inovasi dan transformasi nasional. Layanan utama mencakup telekomunikasi, internet, broadband, cloud computing, dan data center dan digital platform. Operasi mencakup nasional dan internasional melalui anak perusahaan seperti Telkomsel, Mitratel, dan Telkom Data Ecosystem. Struktur bisnis mendukung diversifikasi layanan yang kompleks dan cakupan pasar yang luas. Peran strategis anak perusahaan dalam ekspansi Telkom menguatkan posisi Telkom di pasar regional dan global melalui fokus layanan spesifik. Yang pertama, Telkom menjadi pemimpin layanan seluler dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia. Yang kedua, Mitratel mengelola infrastruktur menara telekomunikasi yang mendukung konektivitas luas. Yang ketiga, Telkom Data Ecosystem memperluas bisnis digital dan layanan cloud berbasis teknologi terkini. Yang keempat, pengelolaan anak perusahaan memungkinkan Telkom menangani segmen pasar spesifik sekaligus menjaga integrasi strategis grup. Yang terakhir, strategi ini penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan responsivitas di pasar yang dinamis. Sekian. Saya Muhammad Sandi ingin melanjutkan pembahasan dari materi ini. Yang pertama di sini struktur organisasi PT Telkom Indonesia. Model pimpinan dan direktorat fungsional utama memperkuat koordinasi dan inovasi lintas divisi. Yang pertama di sini ada direktur utama. Jadi pimpinan tertinggi yang mengawasi keseluruhan operasional dan strategi perusahaan. Berikutnya ada direktur consumer service. Nah, dia bertanggung jawab atas layanan dan pengalaman pelanggan retail. Berikutnya ada direktur keuangan, yaitu tugasnya mengelola aspek keuangan, anggaran serta pengendalian fiskal perusahaan. Berikutnya ada direktur network dan IT solution, bertanggung jawab atas pengembangan jaringan dan solusi teknologi informasi. Nah, berikutnya di sini ada enterprise dan business service, melayani kebutuhan pelanggan bisnis dan korporasi dengan produk layanan khusus. Berikutnya di sini ada direktur human capital management, yaitu mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan organisasi. Nah, selanjutnya di situ ada direksi digital bisnis, fokus pada pengembangan bisnis digital dan inovasi produk digital. Next. Berikutnya di sini ada struktur hierarki organisasi Telkom Indonesia, dari Dewan Komisaris hingga staf dengan mekanisme koordinasi lintas divisi. Yang pertama di sini ada Dewan Komisaris, yaitu level tertinggi yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan strategis perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi ini mengambil keputusan utama pelaksanaan operasional dan manajemen perusahaan. Yang ketiga ada senior vice president. Nah, dia ini pemimpin tingkat atas yang mengkoordinasikan beberapa divisi dalam pelaksanaan strategi. Yang keempat ada vice president, pengelola unit atau departemen dengan tanggung jawab spesifik sesuai area dan fungsi. Yang kelima ada manajer, pengawasan langsung pelaksanaan tugas lapangan dan mengelola tim kerja. Yang terakhir ada staff. Staff ini yaitu pelaksanaan fungsional yang mendukung fungsi manajerial dan operasional perusahaan. Saya PBB Masya ingin melanjutkan materi berikut, yaitu alur komunikasi efektif di Telkom, digital dua arah dan berbasis proyek untuk kolaborasi optimal. Yang pertama ada komunikasi berlangsung secara dua arah dan real time melalui platform digital internal. Koordinasi lintas divisi berbasis proyek menghasilkan jalur komunikasi
formal dan informal yang efisien. Terus ada sistem komunikasi ini mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat penyebaran informasi penting. Terus selanjutnya penggunaan teknologi komunikasi internal adalah praktik terbaik perusahaan modern untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Dan yang terakhir budaya partisipatif dan keterbukaan antara unit kerja diperkuat melalui komunikasi yang efektif. Untuk selanjutnya ada kelebihan hierarki dan komunikasi digital di Telkom. Itu pengaruh struktur terorganisasi pada inovasi dan kolaborasi perusahaan. Yang pertama itu hierarki Telkom itu memberikan kerangka pengawasan yang sistematis untuk mengambil keputusan yang terarah dan efektif. Yang kedua, platform digital internal meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi lintas divisi secara signifikan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan, yaitu partisipatif mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan di semua tingkat organisasi. Yang keempat, keseimbangan antara struktur hierarki dan komunikasi terbuka menjadi kunci keberhasilan operasional dan transformasi digital. Dan yang terakhir ada model itu menjaga fokus strategi sekaligus memperdayakan karyawan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Akan Pasri Nata. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang tadi. Jadi di sini ada struktur organisasi divisional dengan elemen matriks di Telkom Indonesia, mengoptimalkan koordinasi dan inovasi melalui berbagai divisi berdasarkan produk, fungsi, dan wilayah. Oke, di sini ada divisi berdasarkan segmen pasar ya. Jadi di sini ada divisi consumer, enterprise, wholesale, dan digital fokus. Pada segmen pasar spesifik memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Di sini juga ada struktur matriks fungsi dan wilayah. Fungsi dan wilayah saling berinteraksi dalam struktur matriks untuk meningkatkan koordinasi lintas divisi secara efektif. Di sini juga ada keunggulan model organisasi. Model ini ideal untuk perusahaan besar dengan produk beragam dan operasional lintas geografis, serta mendukung inovasi lewat kolaborasi antar unit bisnis. Next slide-nya. Di sini juga ada keunggulan struktur divisional matriks dalam bisnis kompleks, mempercepat koordinasi, inovasi, dan respons pasar secara adaptif. Oke, di sini ada mengelola kompleksitas bisnis dan cakupan operasi luas secara efektif. Di sini juga ada memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, dan juga mendorong inovasi dan kolaborasi antar unit bisnis untuk guna menciptakan sinergi. Dan terakhir ada meningkatkan responsivitas terhadap dinamika pasar sehingga menjaga keunggulan kompetitif jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalid. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Oke, di sini ada dampak dan tantangan desentralisasi terbatas. Di sini ada meningkatkan inovasi dan tanggung jawab sambil menjaga koordinasi efektif. Oke, di sini ada desentralisasi terbatas, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan pertumbuhan inovasi di tingkat operasional. Dan yang kedua ada otonomi, yang dimana artinya yang diberikan menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab karyawan. Dan selanjutnya ada tantangan utama berupa potensi duplikasi kebijakan dan kebutuhan koordinasi lintas unit. Dan selanjutnya ada pengelolaan melalui sistem pengawasan dan berbasis KPI yang terintegrasi sangat penting. Selanjutnya ada penyeimbangan antara desentralisasi dan kontrol, menjaga efektivitas dan keselarasan strategi perusahaan. Dan yang terakhir ada perusahaan besar biasanya mengembangkan kebijakan koordinasi dan teknologi informasi untuk menghadapi tantangan. Next. Oke, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi strategis untuk transformasi Telkom, menguatkan struktur dan inovasi agar kompetitif di era digital. Di sini ada beberapa poin yang bisa disampaikan untuk rekomendasi. Yang pertama ada struktur divisional, yang artinya matriks efektif mendukung transformasi digital dan inovasi Telkom Indonesia. Yang kedua ada hierarki, yang mana jelas dan komunikasi digital internal, memperkuat koordinasi antar unit bisnis. Dan yang ketiga ada desentralisasi moderat di tingkat operasional, mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi.
Dan yang keempat ada memperkuat integrasi antar divisi melalui platform kolaborasi digital untuk sinergi yang maksimal. Dan yang kelima ada sederhanakan birokrasi pengambilan keputusan untuk meningkatkan responsivitas organisasi. Dan yang keenam ada tingkatkan kapasitas kepemimpinan di tingkat menengah untuk mendukung perubahan dan inovasi. Dan juga yang terakhir ada implementasi rekomendasi kunci ini akan menjaga adaptabilitas dan daya saing Telkom di industri cepat berubah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silly. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini model desentralisasi terbatas Telkom. Pembagian kewenangan strategis dan operasional untuk efektivitas dan otonomi. Keputusan strategis diambil oleh direksi dan komisaris sebagai pusat pengambilan keputusan. Keputusan operasional didelegasikan ke divisi dan anak perusahaan sesuai kewenangan masing-masing. Unit regional dan anak perusahaan memperoleh otonomi menjalankan strategi lokal secara mandiri. Desentralisasi terbatas menjaga keselarasan visi korporasi sekaligus meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan operasional. Model ini umumnya digunakan oleh perusahaan besar dengan operasi yang kompleks dan multi segmen. Lalu optimalisasi desentralisasi anak perusahaan Telkom. Anak perusahaan dan unit regional mengembangkan produk digital serta strategi layanan secara mandiri. Otonomi ini mempercepat inovasi yang responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Motivasi dan tanggung jawab karyawan meningkat karena keputusan lebih dekat dengan pelaksanaan. Sistem pengawasan berbasis kinerja KIP diperlukan untuk menghindari duplikasi kebijakan dan inkonsistensi. Keseimbangan antara otonomi dan kontrol adalah tantangan utama dalam model desentralisasi ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibnu Hanifat dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi yang diterapkan PT Telkom Indonesia? Izin menjawab. Jadi PT Telkom itu menggunakan struktur organisasi fungsional yang dimana kelebihannya yaitu efisiensi penggunaan SDM sumber daya manusia dan kejelasan peran, sedangkan kekurangannya yaitu birokrasi yang panjang dan potensi komunikasi yang lambat antar divisi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Farid Rizky Damarel dari kelompok 6. Izin bertanya, kenapa koordinasi antar divisi atau unit bagian harus saling berkesinambungan? Baik, izin menjawab, yaitu agar kegiatan antar bagian berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk menghindari miskomunikasi. Yang ketiga, yaitu untuk mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Datu Syadia dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana Telkom memastikan keseimbangan antara struktur formal dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Jadi Telkom Indonesia bisa jaga keseimbangan antara struktur formal dan visibilitas karena mereka punya sistem organisasi yang jelas, tetapi tetap kasih ruang buat unit bisnis ambil keputusan sendiri. Jadi meskipun antara aturan dan SOP, tiap bagian bisa tetap gerak cepat sesuai koordinasi pasar. Selain itu, Telkom juga udah mulai pakai sistem kerja agile dan data driven. Jadi keputusan bisa diambil oleh cepat, efisien dan tetap sesuai arahan perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika jalan menginjak bumi, Cakep. jika terbang menginjak awan, Cakep. Cukup sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan.